adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya semangat. Amin. Puji Tuhan, karena hari Minggu ini Tuhan memberi kesempatan kepada setiap kita untuk bersama-sama memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik siapkan hati dan Alkitabnya ya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sepanjang minggu ini Engkau sudah menjaga kami dan memberkati kami. Tuhan Yesus, tolong pimpin kebaktian sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Biarlah pujian kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah bersuka cita hari ini? Apa? Puji Tuhan. Sama seperti adik-adik, Lese Erni dan Lese Yemi juga sangat bersuka cita hari ini karena bisa kembali memuji nama Tuhan bersama adik-adik. Yuk, Lese ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Lese Erni, sebagai anak-anak Tuhan, apakah ada sesuatu yang perlu kita takutkan? Apa ya Lese? Sebagai anak Tuhan, semestinya tidak perlu ada yang ditakutkan Lese. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Puji Tuhan ya Lese, ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Adik-adik, saat kita sedih pun, kita juga tidak perlu takut. Karena Tuhan Yesus akan memberi kita sukacita. Iya benar adik-adik. Yuk kalau begitu, Lese mau ajak adik-adik semua menyanyikan lagu Jangan Takut. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun.
Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Silahkan duduk adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, Alkitab, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Hai adik-adik, kita hampir tiba di bagian akhir doa Bapa Kami. Biasanya adik-adik menginginkan akhir yang baik atau yang buruk dari sebuah cerita. Tentunya kita semua kalau nonton atau membaca cerita menginginkan akhir yang indah, bukan? Bagaimana bagian akhir dari doa Bapa Kami? Sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa Kami dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami beribadah pada hari ini. Dan waktu ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan kebenaran-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan itu tumbuh di dalam hati kami dan hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita sudah sampai di doa Bapa Kami bagian dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lausa Randi sudah mengajarkan bagaimana kita memohon pengampunan dan juga harus melepaskan pengampunan. Ada dua bagian terakhir dari doa Bapa Kami yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Menurut kalian, apa itu pencobaan atau godaan? Berapa banyak dari kalian yang suka naik sepeda? Biasanya orang tua punya aturan bagi anak-anak yang sudah bisa bermain sepeda. Misalnya, anak tidak diizinkan bermain sepeda di jalan raya atau di jalan yang ramai. Apalagi kalau anaknya masih kecil. Mungkin orang tua sudah memberitahu jalan mana yang boleh anak-anak lewati saat bersepeda. Namun adik-adik, di dalam hati kecil kita pasti kita ingin turun ke jalan, bukan? Apalagi kalau kita sudah merasa lancar bersepeda. Di dalam pikiran kita bisa saja kita mencari cara agar dapat bersepeda di jalan tanpa sepengetahuan orang tua. Pencobaan adalah berpikir tentang melakukan hal yang salah. Pencobaan itu bukanlah dosa. Setiap orang terkadang tergoda. Tetapi ketika kita tergoda dan kita memutuskan untuk melakukan hal yang salah, ini yang disebut dosa. Oleh karena itu, kita memohon kepada Tuhan agar kita tidak menyerah pada pencobaan dan membiarkan dosa masuk ke dalam hidup kita. Yesus juga pernah dicobai di padang gurun. Apakah ada yang masih ingat berapa kali Yesus dicobai iblis saat itu? 3 kali. Saat itu Yesus sedang lapar dan capek karena berpuasa 40 hari 40 malam. Tidak makan dan minum. Bagaimana Yesus bisa bertahan menghadapi semua tipu daya setan? Setiap kali iblis mencobai Yesus,
Yesus mengutip ayat Alkitab untuk menjawabnya. Yesus tahu apa yang Alkitab katakan, dan itu membantunya tetap berada di jalan yang benar, jalan kebenaran. Apa saja godaan yang mungkin adik-adik hadapi? Mungkin godaan untuk bermain games saat belajar online, tergoda untuk berbohong kepada orang tua, atau hal-hal yang lainnya. Setiap hari kita memiliki banyak kesempatan untuk digoda dan tergoda. Oleh karena itu, dalam doa Bapa Kami, Yesus mengajarkan kepada kita untuk meminta pertolongan Tuhan agar kita tidak masuk dalam godaan yang dapat membuat kita mengambil keputusan yang salah. Kita juga diajarkan untuk meminta anugerah Tuhan agar kita dilepaskan dari kuasa si jahat. Kabar baiknya adalah ketika kita datang kepada Tuhan setiap kali kita tergoda untuk berbuat salah, maka Tuhan akan menolong kita lepas dari godaan tersebut. Bagian kedua yang kita pelajari hari ini adalah kalimat terakhir dari doa Bapa Kami yang merupakan doksologi atau pujian pengagungan akan kemuliaan Tuhan. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang berkuasa. Di dalam Alkitab terdapat banyak ayat yang berbicara tentang betapa berkuasa dan mulianya Allah. Kita akan membacakan sama-sama Wahyu pasal yang keempat ayat 11a sebagai ayat hafalan kita yang berbunyi demikian. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Ayat yang kita baca tadi memiliki kesamaan dengan doksologi dalam doa Bapa Kami. Tuhan itu layak. Dia layak menerima semua pujian, hormat, dan kemuliaan karena Dia yang menciptakan segalanya. Kita telah mempelajari doa Bapa Kami selama beberapa minggu ini. Kita telah belajar bahwa Allah adalah Bapa surgawi kita yang kudus. Dia bertanggung jawab atas segala sesuatu dan menyediakan semuanya yang kita butuhkan, dari makanan hingga pengampunan. Dia melindungi kita dari pencobaan dan menyelamatkan kita dari rencana si jahat. Yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dan membawa permohonan kita dalam doa kepadanya. Dan kita percaya bahwa Tuhan ada untuk kita dan akan menolong kita. Oleh sebab itu, Dia layak menerima pujian kita. Doa Bapa Kami diakhiri dengan mengingat bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, bahkan pujian dan penyembahan kita. Mari adik-adik mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama menaikkan doa Bapa Kami. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu
ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih juga kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh menjadi berkat dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa Terima Kasih. Kebaktian kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah.